sekalian, kita akan belajar lanjutan untuk menghitung reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam dengan analisa struktur metode Gerber. Jadi sekali lagi, metode Gerber itu adalah salah satu metode untuk menghitung analisa struktur dari statis tertentu mau dirubah menjadi statis tertentu dengan menambahkan sendi istimewa atau sendi Gerber. Nah, pada kuliah lalu kita sudah sampai pada konfigurasi tentang sendi Gerber. Jadi dari satu soal kita pasang dua sendi karena jumlah reaksi perletakan dikurang 3. Dari 5 kurang 3 maka dia jadi 2 sendi Gerber. Nah, sesudah kita pasang dia akan jadi seperti ini, di mana sendi Gerber itu kalau dipasang maka struktur akan bersuperposisi. Superposisi artinya gaya yang timbul akibat reaksi akan menjadi beban pada struktur di bawahnya. Sekali lagi, gaya yang timbul sebagai reaksi sendi akan dilimpahkan ke struktur di bawahnya menjadi beban luar, sehingga sigma vertikal dan sigma momen dan sigma horizontal di titik sendi tersebut sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat untuk struktur bagian pertama. Struktur bagian pertama ini terdiri dari S2, E dan D. S2 titik E karena ada beban di situ dan D. Jadi ini strukturnya jadi 3 ya. Untuk menghitung gaya dalam, sebelumnya kita harus hitung reaksi perletakan. Nah, syarat menghitung reaksi perletakan, siapa yang tahu syarat untuk menghitung reaksi perletakan? Hitung reaksi perletakan adalah bagaimana syarat menghitung reaksi perletakan? Langkah pertama adalah kita misalkan arah. Jadi misalkan arah ke atas atau ke bawah. Nah, langkah kedua adalah habis misalkan arah adalah langkah kedua adalah perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda positif dan negatif mengikuti sumbu koordinat seperti ini. Oke. Plus dan min. Dan yang ketiga adalah persamaan keseimbangan. Nah, sekarang sesudah kita dapat reaksi perletakan, kita masuk ke hitung gaya-gaya dalam. Nah, hitung gaya-gaya dalam. Syarat hitung gaya-gaya dalam adalah yang pertama adalah apa? Kuliah lalu singgung. Jadi hitung gaya dalam, syarat yang pertama adalah arah tinjauan dan daerah tinjauan. Nah, arah itu kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, dari bagian S2E ini dia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu S2E dan ED. Jadi dia tidak bisa hitung S2D sekaligus. Harus per bagian di mana gaya-gaya itu. Nah, jadi berarti kalau ada satu gaya lagi di sini berarti dia jadi 3 bagian. Nah, ini karena cuma satu gaya jadi dia jadi 2 bagian. Nah, daerah tinjauan itu kalau kita tulis bagian S2E berarti kita dari kiri ke kanan. Tapi kalau kita tulis S2 berarti dari kanan ke kiri. Nah, untuk membuktikan dari kiri ke kanan kita lukis di sini X-nya. X-nya kita taruh di sini. X. Jadi jarak X ini, X adalah bilangan yang tidak diketahui, yang bervariasi. Variasinya sesuai jarak titik S2 sampai ke E. Berapa jarak titik S2 sampai ke E? Yaitu 4 meter. Sehingga kita tulis daerahnya X dari 0 sampai 4. Cara menulis matematikanya adalah seperti ini. X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0.
Ada yang belum tahu cara penulisan ini? So tahu ini? So tahu? Nah, coba karena baca bagaimana? X kurang dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 dengan X kurang dari sama dengan 4. Jadi kalau tanda begini kan lebih besar kalau baca dari sini. Tapi kalau baca dari sana 0 kecil dari X, kecil dari 4. Tapi cara membacanya tidak boleh begitu. Cara membacanya dari X. Karena X yang kita cari, kalau kita mau tulis 2 kali 0 lebih kecil S, X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 4. Kita mau tulis 2 kali. Tapi kalau kita tulis 1 kali seperti ini, ya. Jadi kalau kita tulis 2 kali itu X itu lebih besar sama dengan 0, X itu lebih kecil sama dengan 4. Tapi kalau kita mau tulis 1 kali, X lebih besar 0 lebih kecil 4. Jadi artinya dia dari S2 sampai E. Nah, kita mulai untuk menghitung gaya-gaya dalam. Kemarin sudah taruh di situ mengenai gaya dalam. Ada berapa kata gaya dalam? 3. Gaya normal, lintang, dan momen. Nah, sekarang kita sudah tidak ada gaya normal karena tidak ada gaya yang mengimbangi gaya horizontal, sehingga kita mulai dengan gaya lintang. Gaya lintang itu simbolnya Ki besar, sehingga kita mau cari rumus. Kalau dokter bikin resep, kalau insinyur bikin rumus. Nah, rumus ini Qx, Ki pada penampang ini, gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Ulangi, gaya lintang adalah gaya bekerja tegak lurus sumbu batang. Jadi tegak lurus. Ada berapa gaya yang tegak lurus sepanjang daerah S2E? Yaitu 1, yaitu VS2. Kita sudah cari. Berarti VS2. Nah, kita substitusi VS2 itu kita cari kemarin sebesar 1 ton. Nah, karena ini tidak ada unsur X, maka sifat persamaannya adalah konstan. Konstan artinya sepanjang bentang S2E, gaya lintangnya adalah 1 ton. Ki SE2 sama dengan Ki ES2 sama dengan 1 ton. Jadi dia sama, konstan. Oke. Jadi mau di titik sini, titik sini, gaya lintangnya sebesar 1 ton. Nah, sekarang yang kedua adalah momen. Momen itu kita beri simbol N besar. Momen rumusnya adalah gaya kali jarak. Momen rumusnya adalah gaya kali jarak titik tinjauan. Ulangi, momen adalah gaya kali jarak titik tinjauan. Sekarang momen di titik X kita cari dari kiri ke kanan. Berapa gaya momen bekerja sepanjang S2X? Ada berapa gaya? 2. Ada apa sama tuh gaya itu? Vertikal yang horizontal. Momennya cuma 1 gaya. Oleh sebab itu, kenapa gaya lintang lebih dulu cari baru momen, supaya gampang. Berapa gaya yang bekerja untuk menimbulkan gaya lintang, sekian banyak gaya untuk menimbulkan momen. Nah, jadi kita lihat gayanya cuma VS2. Kalau Anda bilang gaya H, saudari kelemarin dulu, dia 0. Jadi sudah dihitung gaya, dia sudah tidak dihitung tuh HS2. Gaya ini tidak masuk karena dia di bawah sana, lihat aja di sini. Ya, jadi momen adalah gaya kali jarak. Gayanya VS2, jaraknya adalah X. Jarak dari sini ke sini adalah X. Pakai itu mata. Jarak dari sini ke sini berapa? X. Kalau 4 jarak S2 ke E, berarti Anda melihat atau cuma memandang tapi tidak melihat. Kalau memandang
mata mau menghayalkan gambar pemandangan tuh. Tapi kalau melihat tidak boleh karena catat tuh Anda lihat. Jadi X berapa berbicara? X berapa besar X? Tidak diketahui. X berapa besar? Kita kan belum. X dari 0 sampai 4. Berarti Anda kurang jeli. Ya, cuma melihat tapi tidak berpikir. Berapa tuh X? 0 sampai 1. Anda tulis 0 sampai 4. Nanti kita isi. Sesudah rumus kita dapat VS2 kali X. Positif atau negatif? Sedih. Karena Karena bagaimana menentukan? sama-sama positif. Karena apa? Sama positif. Karena apa? Coba di pause dulu itu. Pause. Untuk menghitung gaya dalam, sekali lagi pertama arah penjauhan, yang kedua adalah perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda itu kalau gaya normal itu tarik positif, tekan negatif, sedangkan gaya lintang kiri terangkat, kanan turun itu positif, sebaliknya kiri turun, kanan naik positif. Kalau momen melentur ke bawah itu positif, melentur ke atas negatif. Nah, akibat gaya lintang bagian sebelah kiri akibat V ini dia akan terangkat. Coba kalau potong sini dia terangkat dong, berarti dia positif. Momen akibat ini balok akan melentur ke bawah. Jadi kalau kita tinggi seperti ini dia akan melentur ke bawah, maka dia positif. Nah, gaya kali jarak, gaya itu VS2 kali jaraknya adalah X. V2 besarnya 1, X-nya X. Karena ini ada unsur X pangkat 1, maka persamaan garisnya disebut linear. Nah, linear itu artinya apa? Linear artinya sepause. Karena ini X pangkat 1, berarti dia garis lurus. Kalau X pangkat 2, cari di rumah, kamu yang mau tanya X pangkat 2, X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita garis lurus, berarti berapa titik yang harus kita cari? Garis lurus berapa? Kalau konstan, 1 titik kita cari sudah bisa melukiskan garis konstan itu. Tapi kalau linear, kita harus cari paling kurang 2 titik awal dan titik akhir, baru kita garis. Nah, titik awal itu pada S2, titik akhir pada E. Nah, di S2 itu X-nya sama dengan 0. Jadi kalau X kita berjalan dari sini, kalian 0 kita isi. VS2 kali 0 berarti dia 0. Semua dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kalau dipangkatkan 0 hasilnya berapa? Misalnya 1 pangkat 0, 10 pangkat 0 hasilnya berapa? Bilangan itu sendiri. Kita masukkan variabel dari 0 sampai 4. Jadi kalau dia 0 kali 0, 0. Berikut sama dengan 4, dia akan menjadi 1 kali 4, 4. Kita boleh isi X sama dengan 1 sama dengan berapa, X sama 2 sama dengan berapa, X sama dengan 3 sama dengan berapa. Tapi itu akan terjadi pemborosan kalau kita tidak paham persamaan ini apa sifatnya. Karena kita sudah tahu ini linear, jadi tidak perlu kita cari banyak-banyak titiknya, cukup 2 dapat dilukiskan diagramnya. Untuk konstan 1 saja, tidak perlu kita mencari, karena X berapapun besarnya dia tetap sama. Jelas ya? Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagian kedua DE.
Kita berjalan dari D ke E. Nah, kita lukiskan ini merah. Ini X. Nah, daerah tinjauan kita X-nya dari D ke E. Dari 0 sampai 2. Ditulis X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Sekarang kalau Ner berjalan dari sini ke sana, jadi ED bukan DE, ED tapi X-nya dari S2. Bagaimana menulis? Saya pause. Bagaimana? Sekarang kita tinjau bagian ED atau DE. Nah, ini kita tulis bagian bagian DE. Jadi bagian DE, daerah tinjauannya dari 0 sampai 2. Jadi kita lihat aja, kita kan ini makanya perlu ditulis. So gambar begini kuning tahu lagi kan repot. Kalau nyana ada ini, kalau orang begitu so arti tidak perlu jatuh di sini. So tahu. Karena pemula jadi perlu gambar pakai merah. Ada yang bisa lihat ini gambar pakai merah? Dapat lihat? Dapat. Karena kemungkinan buta warna. Oleh sebab itu kita backing merah, biru, hitam supaya dapat tahu mana tuh gaya yang dicari, mana yang so ada, dan mana tuh titik tinjauan. Jadi kalau tidak bisa melihat ini merah biru, mendingan berhenti saja, tidak perlu kuliah lagi. Orang dulu waktu mau masuk teknik itu ada tes warna, buta warna. Dulu, entah sekarang soalnya tidak, jadi orang buta warna aja boleh masuk. Sedang buta hati boleh masuk. Ya toh? Ini kita kembali ke sini. DE. Nah, jadi kita lihat gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus. Cuma satu gaya di situ. Positif atau negatif? Gaya lintang. Ini sudah tulis bahasa negatif. Oke, apa dia negatif? Itu persoalannya. Karena terangkat ke surga. Kiri ke bawah. Kiri ke bawah, kanan ke atas. Bukan terangkat, mau terangkat ke mana? Jadi akibat potongan pasang sebelah kiri turun, sebelah kanan naik. Syaratnya dia perjanjian tanahnya negatif. Nah karena ini juga tidak ada unsur X, maka dia konstan. Kalau konstan cukup satu titik kita cari, sudah bisa kita melukis gaya dalam tersebut. Yang kedua adalah momen. Karena di atas cuma satu gaya, ya kita momen pasti cuma gaya itu. Min VD, vertikal D ini salah ya. Jadi VD kali X. VD kali X. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Terus pause. Momen pada penampak X. Jadi X ini di bawah, jangan X-nya seperti ini. Jadi tulisnya bukan MX, berarti M kali X ini. Kalau titik tinjauan tulis di bawah. Nanti X ini yang bervariabel, berganti, berubah. Variabel dari 0 sampai 2. Jadi kalau kita isi 0, momen titiknya 0, X sama dengan 2, ME sama dengan 2 kali 2, sama dengan 4. Satuan momen adalah Ton per meter. Satuan momen apa? Satuan momen adalah satuan momen Q. Momen adalah apa? Gaya kali jarak. Gaya satuannya apa? Ton. Ton. Gaya jarak. Meter. Jadi kalau ton kali meter jadi apa? Ton meter. Kecepatan Q tadi. Jadi gampang, ini persoalan gampang ketika Anda tidak peduli jadi susah. Saya kira berikut kita akan belajar gambar dasar.